sekali berkecimpung di bidang kewirausahaan. Dan saya sempat mendapatkan beberapa award untuk kewirausahaan sosial. Karena memang passion saya juga membantu wanita, women empowerment. Dan kebanyakan guru-guru di Indonesia ini juga perempuan. Ya, ini tidak mengecilkan para bapak-bapak yang juga menjadi guru gitu ya. Kebetulan memang kita ada lebih banyak guru yang perempuan. Nah, di sini ada banyak kendala dan masalah ketika kita mengajar. Guru itu sebetulnya adalah pekerjaan yang untuk melakukan satu pekerjaan, yaitu mengajar, kita masih harus melakukan dua pekerjaan yang lain. Yang pertama itu adalah mempersiapkan materi pembelajaran, dan yang kedua adalah kita mengajar. Yang ketiga, kita mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi, waktunya guru itu sangat terbatas. Seperti itu. Plus, tadi kan anak-anak kita ini sudah mulai berubah nih cara belajarnya gitu ya Bapak Ibu. Sehingga kalau mereka itu cara kita mengajarin itu membosankan gitu, pasti mereka sudah tidak mendengarkan kita. Mungkin mereka sudah main game sendiri, ngobrol sendiri, intinya mereka sudah nggak memperhatikan. Kenapa? Karena mereka merasa bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari media yang lain. Nah, di sini guru kan dituntut nih untuk bisa tetap menarik untuk anak-anaknya, untuk siswa-siswanya. Akan tetapi saya juga menyadari gitu ya, untuk membuat materi yang bagus, yang menarik, itu nggak gampang. Saya sendiri juga berjuang meskipun saya orang teknik gitu. Waduh, saya ini nggak bisa desain. Kalau mau pakai Canva itu juga nggak semudah itu. Butuh waktu yang banyak. Plus tadi itu anak-anak itu kalau memperhatikan kita paling lama 15 menit, bahkan mungkin kurang dari itu. Nah, ini semua tantangan yang dihadapi oleh guru seperti kita di zaman yang baru ini. Kalau dari sisi siswanya sendiri gitu ya, juga ada banyak masalah. Oh ya, satu lagi, sebagai guru saya percaya Bapak Ibu itu juga harus dituntut untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ketika mengajar. Jadi ada banyak sekali pekerjaan, apalagi yang namanya koreksi tugasnya anak-anak gitu Bapak Ibu. Itu yang salah satu pekerjaan yang paling melelahkan gitu bagi guru. Plus belum lagi kalau kita harus pakai teknologi, mungkin kita merasa yaitu kurang mampu untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Belum lagi kalau kita mau minta orang lain membuatkan materi, itu pasti mahal. Dan kita semua tahu gitu ya, saya sendiri juga guru, juga pengajar. Guru itu kan pekerjaannya yang banyak, tapi pendapatannya kan nggak sebesar itu dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Jadi sebab itu saya mengatakan bahwa Bapak Ibu yang ada di sini itu luar biasa, karena butuh sebuah pengabdian untuk menjadi seorang guru. Nah, oleh sebab itu kita buat yang namanya story journey. Itu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah punya materi pembelajaran yang sudah digunakan mungkin sejak beberapa tahun yang lalu. Entah itu berupa PDF, entah itu berupa PPT gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau membuat itu jadi menarik, jadi video, itu nggak segampang itu. Nah, dari sinilah story journey itu membantu Bapak Ibu menggunakan teknologi AI. Nah, di sini nanti video yang kita buat itu kecil-kecil, pendek-pendek. Kenapa kok pendek-pendek? Biar anak-anak itu tetap tertarik untuk nonton videonya. Plus nanti juga di story journey ini sudah dilengkapi dengan assessment, ujiannya, tesnya, kuisnya. Nah, nanti di dalam 3 hari ini kita akan belajar menggunakan story journey. Harapan saya Bapak Ibu nanti mempersiapkan materi pembelajaran masing-masing gitu ya. Kemudian nanti bisa dibuat jadi video ditambah dengan kuisnya. Jadi lengkap sudah Bapak Ibu.
Dengan cara itu, nanti siswa-siswi Bapak Ibu jadi tertarik dengan pelajarannya. Dan Bapak Ibu bisa dibantu. Kenapa? Karena materinya tentang reproduksi vegetatif. Karena nanti prosesnya akan lebih cepat, lebih mudah, dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini. Nah, itu kira-kira latar belakang dari kita menggunakan story journey. Nah, ini adalah salah satu contoh dari video pembelajaran yang sudah kita buat untuk salah satu sekolah BPK Penabur. Saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah mengenal gitu ya. Sekolah BPK Penabur ini ada di seluruh Indonesia juga. Nah, ini kita buat untuk belajar tentang biologi. Saya coba putarkan terlebih dahulu. Hewan. Hari ini kita akan memahami jenis reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan ada dua jenis, vegetatif dan generatif. Yuk, kita lihat perbedaannya. Reproduksi vegetatif atau aseksual tidak butuh induk jantan dan betina. Tidak ada pembuahan dan keturunan sama dengan induknya. Sebaliknya, reproduksi generatif atau seksual butuh induk jantan dan betina, ada pembuahan dan keturunan campuran sifat induk. Kita bisa lihat perbedaan keduanya di tabel ini. Hari ini kita fokus pada reproduksi vegetatif hewan, khususnya avertebrata atau tidak bertulang belakang. Nah, ini contoh yang kita buat untuk BPK Penabur materi biologi. Memang kalau yang di sini ini kita buat lebih khusus gitu ya, karena sesuai dengan kebutuhannya BPK Penabur. Tetapi Bapak Ibu juga nanti tetap bisa membuat video yang seperti ini. Oke, kita lihat di sebelah. Nah, kalau yang Bapak Ibu lihat sebelumnya yang di BPK Penabur itu formatnya kan tidur gitu ya, yang biasanya bisa digunakan di laptop. Nah, kita juga punya cara untuk membuat ini menjadi berdiri Bapak Ibu. Karena anak zaman sekarang itu mereka lebih banyak pakai handphone dibandingkan pakai komputer ataupun laptop. Jadi video yang kita buat bisa juga versi yang berdiri seperti ini dengan berbagai macam gaya. Ada gaya yang kayak komik, ada gaya yang mungkin kayak 3 dimensi, ada yang 2 dimensi, ada berbeda-beda gaya. Nah, dari sini, nah ini kalau berikutnya ini Welcome back everyone. adalah Today we'll explore business models and the lean startup. Saya mungkin pause sebentar. Ini adalah contoh. Selain video, kita juga akan siapkan quiz yang ada di dalam media story journey juga. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pindah-pindah aplikasi gitu ya untuk membuat quiz. Langsung quiznya juga bisa dibuat di story journey, nanti jadi satu. Ini saya lanjutkan terlebih dahulu videonya. Nah, setelah video akan ada quiz multiple choice ataupun true and A false. business model explains how a company creates, delivers, and captures value. Ini contoh yang lain lagi. Nah, nanti setelah menjawab semua quiz ini, Apple's quality keeps customers coming back. Exactly. Next is the service-based model. nah ini contoh masih ada quiznya lagi. Jadi kalau salah warnanya merah, kalau benar nanti warnanya hijau. MVPs seem like a low-risk way to test the waters. Nah, setelah semua terjawab, akan langsung muncul nilainya anak tersebut. Nah, di sini misalnya skornya adalah 60, seperti itu. Jadi, nanti siswa-siswi itu bisa tahu, oh ya, saya sudah paham atau belum setelah nonton video ini. Nah, keunggulannya adalah, kalau mereka merasa belum paham, mereka bisa mengulangi kembali video ini. Seperti itu. Dan menjawab kembali soal-soalnya. Jadi diharapkan dari sini anak-anak akan menjadi lebih paham. Hingga saat ini kita sudah melakukan workshop 1.400 lebih guru-guru seperti Bapak Ibu. Dan ini sudah dari 210 plus gitu ya. Baik itu sekolah,
SD, SMP, SMA, TK, sampai dengan universitas, juga perusahaan-perusahaan. Jadi dari sini kita sudah mencoba gitu ya, membantu banyak sekali guru-guru, dan kami bersyukur kalau hari ini boleh diberikan kesempatan dengan IGI, dan kemarin Bu Siti Amalia mengatakan bahwa ini anggotanya IGI ini ada banyak sekali gitu ya, jadi seharusnya ada banyak sekali guru-guru yang bisa kita bantu. Nah dari sini ini penyebaran gitu ya, ini belum termasuk yang hari ini loh Bapak Ibu. Jadi 219 institusi yang sudah kita latih hingga Oktober 2024. Nah ini kan bulan November, jadi harapan saya nanti titik-titiknya lebih banyak nih. Ada titik yang nanti dari Bogor juga, karena hari ini kita mengadakan pelatihan untuk IGI dari Bogor. Seperti itu. Tanya Kak Win, dengan komputer teleportasi Nah kalau yang ini contoh yang lain lagi, di mana modul kita sudah digunakan oleh Universitas Pembangunan Jaya di Jakarta. Modul yang digunakan adalah modul kewarganegaraan. Ini coba saya jalankan lagi kalau Bapak Ibu. ini kita bisa kembali ke masa lalu dan melihat langsung bagaimana PKN itu penting. Serius kita bisa ke masa lalu? Yap, kamu siap untuk petualangan waktu yang akan membuka matamu tentang PKN? Siap banget, ayo kita mulai. Oke, kita akan mulai sejarah Indonesia dan implementasi PKN-nya. Ini di mana Kak Win? Kita di masa revolusi industri. Lihat bagaimana perubahan teknologi mulai mengubah cara kerja dan hidup orang. Semua orang sibuk sekali dan banyak pabrik di mana-mana. Di sini, PKN mengajarkan tentang etika Ambil kerja. saya pause dulu gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat di sini kemarin Universitas Pembangunan Jaya itu ada 880 mahasiswanya yang menggunakan modul pembelajaran kewarganegaraan yang kita buat, dan dari sini mereka sangat puas. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu lebih lanjut bisa di scan atau di screenshot, ada QR code yang ada di kanan ini juga bisa dilihat. Nah dari sini karena saya juga pengajar gitu ya, saya menguji penggunaan ini kepada siswa-siswi saya juga di kelas. Dari yang saya uji gitu ya, mereka itu dalam sekali saja melihat video dan mengerjakan kuisnya, rata-rata nilainya itu sudah 92%. Ini menunjukkan bahwa mereka paham materinya. Kenapa kok mereka bisa paham materinya? Karena bentuknya bercerita seperti itu. Jadi mahasiswa kita saat ini, mereka tuh lebih paham kalau ada ceritanya gitu ya, karena mungkin mereka sudah terbiasa nonton film, baca komik, itu lebih mudah dibandingkan kalau materinya secara langsung. Nah harapannya memang dengan menggunakan story journey ini, materi pembelajaran Bapak Ibu lebih mudah dipahami oleh siswa-siswi Bapak Ibu. Ini total institusi yang sudah kita bantu gitu ya, jadi sudah beragam. Dan memang kalau dari pengalaman kita mengajar guru-guru ya, pelatihan yang sudah kita lakukan, yang paling bersemangat itu adalah guru TK, guru SD. Tapi bukan berarti yang dari universitas juga nggak bisa pakai Bapak Ibu. Kenapa kok TK dan SD ini sangat tertarik? Karena mereka harus benar-benar kreatif gitu ya, harus membuat video-video menarik seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah ini juga beberapa partner yang sudah bekerja sama dengan kita. Ada banyak sekolah, nanti setelah ini saya tempelkan gitu ya logonya IGI di bagian client and partners kita, karena kami sangat bangga kalau bisa menjadi mitra dari IGI. Nah ini perkenalkan, saya tadi sudah dikenalkan juga Felicia. Saya punya partner CTO Yosua yang membantu untuk mengembangkan modul ini, dan juga kami dibantu oleh advisor gitu ya, Pak Felix Pasila. Ini beliau juga dosen di Petra yang memiliki banyak sekali paten. Pak Asto, beliau ini dari rektor dari Solotech, dan juga Pak William yang membantu kami dari sisi bisnis, dan karena beliau sudah banyak terlibat di dalam education technology sejak 8 tahun yang lalu. Nah, ini sedikit perkenalan tentang story journey. Silahkan Bapak Ibu follow sosial media kita untuk mendapatkan materi-materi yang
terbaru. Nah, setelah ini kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silakan ditanyakan di chat. Saya akan pindah, saya stop sharing materi yang ini. Saya akan berpindah ke materi untuk modul pelatihan kita. Sebentar Iya. Bapak Ibu. Terima kasih